Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repti Lila Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023, Program Studi Pendidikan Matematika dengan NIM 2305438647 LPTK Universitas Negeri Riau. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Kerinci Kanan. Pada hari ini, Senin 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai syarat memenuhi uji kinerja. Praktik pembelajaran akan saya laksanakan di kelas 8 dengan materi peluang, submateri ruang sampel dan titik sampel dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video saya ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Jaga berdoa mulai. Selesai. Mulai salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Ulang lagi, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semuanya bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Sebelum kita mulai, Ibu mau mengucapkan hadiah siapa yang tidak datang hari ini? Pasti apa? Ya, kita doakan ya, semoga kawan kita yang lagi sakit segera sehat agar bisa sekolah lagi dan bergabung dengan kita semua. Ya. Iya. Itu semangat kalian, Ibu mau semangat matematikanya ya. Salam satu, salam tiga, satu empat, Konsentrasi. satu lima. Tidak semangat. Bangkunya masih yang begini. Apa sama masih ada nggak? Bangkunya diluruskan. Diluruskan. Siapa dulu yang belum masuk siapa? Sudah semua? Kalau semua? Ya, silakan ambil bukunya. Kita belajar apa hari ini? Matematika. Ya, silakan disiapkan bukunya. Oke, pada hari ini kita mau belajar materi tentang peluang. Apa sih itu peluang ya? Sebelum kita belajar peluang, kita harus tahu apa aja yang mau kita pelajari hari ini. Ya, yang mau kita pelajari hari ini yaitu di sini ada peluang ya, ruang sampel, titik sampel dan kejadian. Kalau di situ adalah percobaan ya. Kemudian tujuan kita hari ini. Tujuan kita hari ini yaitu, silakan dibaca untuk tujuan hari ini, Reni. Ya kelas. Dengan model pembelajaran PBL, diharapkan siswa dapat mendefinisikan pengertian dari peluang dengan benar, menentukan titik sampel dan ruang sampel percobaan sederhana dengan benar, menyelesaikan soal kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan peluang. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini sudah dibacakan oleh Reni ya.
Bisa? Dengan cara mendaftarkan anggotanya dan dengan kata-kata dan menuliskan notasi pembentuk. Ya, ada 3 ya. Dengan cara mendaftarkan anggotanya dengan terus notasi pembentuk dan kata-kata. Itulah ya. Kita harus tahu himpunan ya. Sudah kita belajar kemarin ya tentang himpunan. Jadi kita tinggal ke materi peluang. Nah, sebelum kita menginjak ke apa itu peluang, apakah kalian pernah melakukan percobaan? Pernah kalian melakukan percobaan? Pernah? Contohnya apa? Siapa yang pernah melakukan percobaan? Pernah melakukan percobaan? Percobaan. Saya Bu, Iya apa? sudah pernah melakukan mencoba buat brownies. Oh, si Caca pernah membuat brownies. Brownies berarti kemungkinannya itu ada berhasil dan atau gagal ya. Browniesnya tuh karena kebanyakan telur atau tidak seimbang dengan tepungnya, jadi dia gagal ya. Harusnya seimbang perbandingan telur dengan tepungnya ya. Ini nggak seimbang jadi gagal. Oke, ada lagi yang lain? Contoh percobaan yang lain? Kalian pernah ke swalayan? Di situ ada main game. Nah, ada time zone ya. Main apa tuh kalian yang paling senang? Capit apa? Capit boneka ya. Makin dicapit makin tidak dapat ya kan. Udah habis koinnya dicapit terus dicoba terus tidak dapat, tidak bisa. Apalagi permainan di sana? Lempar gelang ya. Udah pernah dapat ya? Nah, baru ke peluang. Apa itu peluang nak? Apa itu peluang nak? Ya, kemungkinan. Yang lain apa? Kesempatan. Kemungkinan atau kesempatan, yaitu peluang. Pastinya dalam sehari-hari sudah sering dengar ya peluang ya. Peluang misalnya dalam hal apa nih? Peluang dalam hal apa nih? Coba misalnya main bola. Peluang dalam main bola misalnya mencetak gol. Peluang main bola mencetak gol. Misalnya Ilham udah pernah main bola, udah berapa kali mencetak gol? Nggak terhitung lagi. Perkiraan hal yang akan terjadi ya. Hal yang akan terjadi. Ini gambarnya tuh tidak ini ya. Jadi misalnya gini, perkiraan yang akan terjadi kita tidak tahu ya, itu rahasia Allah ya nak. Ya, kedepannya, esok ya, nanti kita tidak tahu. Kemudian juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi ada hal-hal yang bisa kita lihat ya, secara kasat mata. Oh, gimana ya peluangnya? Seperti ini atau seperti itu. Contohnya cuaca. Misalnya ya, Weni mau ke Pekanbaru nih ya. Pekanbaru sama Melati ya. Weni mau ke Pekanbaru sama Melati. Yang bagus itu. Jadi dilihat cuaca di sana mendung, anginnya besar, ya. Mau naik motor nih, Weni sama Melati ke Pekanbaru. Berhubung cuacanya mendung, kemudian anginnya besar, otomatis kita bisa memperkirakan, oh nanti kayak ini mau hujan nih, ya. Jadi kita nggak usah Pekanbaru besok aja, atau oh kita naik mobil aja di mana, ya. Kalau naik mobil kan kita nanti nggak kehujanan, seperti itu ya. Itu contoh-contoh aplikasi peluang dalam kehidupan kita ya. Kemudian ini ada video ya. Kamu lihat video berikut. Kalian lihat di situ tunjuk jari. Apa yang dilihat itu? Tunjuk jari. Siapa yang bayar? Si Melati, kamu lihat apa? Cetak gol. Pencetak gol. Yang lain? Yang lain lihat apa di situ?
4-4-2 ya. 4-4-2 tuh 4 back, kemudian 4 apa? Pemain gelandang dan 2 adalah pemain striker atau penyerang ya. Atau dengan formasi 4-3-3, 4 tuh pemain back, 3 pemain tengah, 3 lagi pemain 3 striker atau penyerang ya. Jadi strateginya dipakai bagaimana biar Indonesia itu menang. Oke, Ferdi? Oke. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Diam aja. Ada pertanyaan, Nak? Iya. Sebelum kita ada masalah nih. Ibu ada masalah nih, Nak. Coba dilihat masalah. Jadi tadi ada permainan bola ya kan? Dia untuk memulai. Siapa yang mau main duluan memakai koin ya? Ya, uang koin ini kemungkinannya itu ada apa sih di uang koin itu? Gambar-gambar Ya, angka. gambar angka ya. Nanti ada permasalahan lainnya, kalian selesaikan setelah kelompok. Kemudian permasalahan yang kedua, silahkan dibaca. Si Satria, permasalahan kedua itu apa? Sedang bermain adalah sahabat muda yang didapatkan masing-masing pemain tidak kepada asing yang dapat ketika melempar garis. Ketika lagi berada di penjara melempar garis kemungkinan apa yang muncul? Kemungkinan apa yang akan muncul? Ya ini ada dadu. Dadu itu dilemparkan. Kalian pernah main ular tangga? Pernah main ular tangga? Gimana rasanya main ular tangga itu? Seru ya? Bikin emosi. Ya bikin emosi ya. Ketika udah di atas bahagia kali ya, dapet tangga ya kan. Tapi ketika dapat ular sedih kali ya. Oke? Jadi kita menggunakan dadu. Dadunya dilambungkan. Jadi ini ada dadu, ada matanya 1 sampai 6. Nah, jadi nanti kemungkinan yang muncul tuh di dadu ini seperti apa ya? Kalian nanti kerja kelompok. Oke. Kemudian maaf ya. Jadi nanti kita ada kerja kelompok ya. Kalian mengerjakan LKPD ya. Kemudian ada tes formatif yaitu kalian mengerjakan secara individu. Kalau LKPD tadi secara kelompok. Silakan untuk saat ini kita bekerja kelompok ya, berdiskusi ya, semuanya berdiskusi dinilai ya. Kemudian nanti dipresentasikan ya, disimpulkan apa yang sudah kalian pelajari di LKPD tersebut ya. Semuanya harus kerja ya. Oke, silakan ke kelompoknya masing-masing. Silakan tulis nama kelompok kalian ya. Nama kelompoknya apa ya? Tulis, kemudian anggotanya. Waktu mengerjakan 20 menit. Waktu mengerjakan 20 menit. Bisa ditulis di sini ya kan, nabung materinya yang sama tapi punya 5 gitu kan, ada berapa kali namanya kan. Nah, udah apa tuh? Nah, ini koinnya kalian lambungkan. Kalau ada koin itu ya kan disuruh melambungkan dulu. Di koin itu ada apa aja itu, kemungkinan yang terjadi di koin itu coba lambungkan. Apa yang keluar? Dilempar, jangan dibikin lagi, biar ke meja. Nah, apa yang muncul? Angka ya, tulis di situ ya. Coba kalau dadu, coba dadu dilambungkan kan, dilambungkan. Nah, apa yang keluar? 5, matanya 5 ya. Dia pilih apa aja yang mau ditulis, berapa aja ya, ada tulis. Sedang
dilambungkan itu ya. Kalau di dada itu ada apa aja? Di situ ada titik-titik apa nih namanya? Mata dari. Coba kalau kamu lambungkan, apa yang keluar gambar? Mata dari. Nah, selain dua tuh di sini ada apa aja? Di sisi yang lain? Ada aja. 3, 5 ya, 4. Terus. Himpunan apa berarti? Ini NS-nya berapa? NS-nya? 2. Jadi S-nya aja 2, jadi jumlah S-nya ada 2 ya. Himpunan apa disebut ruang sampel, sedangkan A dan dia adalah titik sampel. Jadi ruang sampelnya yang mana? Ya, S-nya. Tulis. Ada kesulitan yang lain? Sampel lain? Dan 10 menit lagi. Makan ya. Kelompok dari Pitagoras. Oke, silakan kelompok Pitagoras maju. Yang lainnya yang ada belakang silakan balik ke maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jawaban dari kelompok Pitagoras ditampilkan di layar monitor. Jika ada kesalahan bisa ditanyakan. Bisa ditambah. Seorang wasit dalam pertandingan sepak bola akan melakukan pengundian antara tim A dan tim B menggunakan koin atau uang logam. Wasit akan melambungkan sekeping uang logam untuk menentukan tim manakah yang akan kick off terlebih dahulu. Apakah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika uang logam itu dilambungkan? Dari kegiatan di atas, informasi apa saja yang kalian ketahui? Uang koin, main bola, uang dilambungkan, gambar, kemungkinan akan muncul. Kemungkinan akan muncul sisi angka dan sisi gambar. 2. Tuliskanlah kemungkinan-kemungkinan yang muncul dalam bentuk himpunan dengan nama S. S sama dengan angka, gambar, sehingga S sama dengan 2. 3. Jika muncul sisi angka dilambungkan dengan A, dan jika muncul sisi gambar dilambungkan dengan B. 4. Kejadian munculnya sisi angka sebanyak 1 kali. 5. Kejadian munculnya sisi gambar sebanyak 1 kali. 6. Himpunan S disebut ruang sampel, sedangkan A dan B disebut titik sampel. Jika dilakukan pelemparan 2 uang logam secara bersama-sama, apa sajakah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi? Kemungkinan itu dapat kita buat dengan 3 cara, yaitu 1. Daftar semua kemungkinan A, G, A, uang logam pertama, uang logam kedua, A, G, A, G, G. 3. Menggunakan diagram pohon. Uang logam pertama, uang logam kedua, hasil yang mungkin. A ke A ke G, G ke A, G ke G. A sama dengan A, B sama dengan A, G, A sama dengan G.
paham? Ya, sama semua, tidak ada yang mau ditambahkan? Oke, silakan. Kemudian presentasi dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada kegiatan 2. Kelompok mana yang mau maju? Ya, kelompok geometri. Silakan geometri maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok geometri akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kegiatan 2. Regional dan rencana sedang bermain bola tangga. Jumlah yang didapatkan masing-masing pemain tergantung pada hasil yang didapatkan ketika melempar dadu. Ketika regional dan rencana melempar dadu, kemungkinan apa yang akan muncul? Ada dadu, bola tangga, ada mata dadu dari 1 sampai 6. Coba diperhatikan ya, jawabannya sama nggak dengan kalian? Ya. Yang kedua, jika rencana melempar dadu sebanyak 1 kali, maka kemungkinan muncul sisi mata dadu ganjil 1. Ruang sampel percobaan tersebut adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nomor 2. Jumlah ruang sampel percobaan tersebut adalah MS sama dengan 6. 3. Kejadian munculnya sisi mata dadu ganjil adalah 1, 3, dan 5. Sehingga banyaknya titik sampel adalah N, G sama dengan 3. 4. Peluang munculnya mata dadu ganjil merupakan perbandingan banyaknya anggota G dengan banyaknya anggota S. Ini boleh saja. Dari kegiatan 1 dan 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa percobaan adalah suatu kejadian atau tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu atau kejadian atau peristiwa merupakan himpunan bagian dari sampel. Titik sampel adalah hasil dari percobaan anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Ruang sampel adalah himpunan dari titik sampel atau semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Sama dengan NA adalah banyak kejadian, dibagi NS adalah banyaknya kejadian yang mungkin. Oke. Dari kelompok kelompok geometri sudah menampilkan hasil diskusinya. Atau mau ditambahkan? Ada perbedaan dengan kalian? Sama semuanya? Jadi tahu kesimpulan dari apa yang sudah ada di LKPD itu? Sama semuanya? Sama. Oke, silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas untuk kelompok geometri. Kita sudah berdiskusi tadi ya, sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Materi ruang. Jadi kita dapat menyimpulkan apa itu ruang, apa itu sampel, apa itu ruang sampel, apa itu percobaan. Ayo silakan siapa yang mau si Kelly coba. Kesimpulan 1. Percobaan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. 2. Ruang sampel himpunan dari titik sampel adalah semua hasil yang mungkin terjadi pada suatu percobaan. 3. Titik sampel anggota ruang sampel adalah hasil dari percobaan atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari suatu percobaan. 4. Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa dibandingkan dengan kejadian atau peristiwa yang ada. Oke. Jadi Kelly sudah menyimpulkan tadi ya bahwa percobaan adalah satu
5 menit lagi. Lima menit lagi. Oke, sudah habisnya waktunya untuk kegiatan asesmen formatif ya. Silakan dikumpulkan. Baik, silakan kumpulkan. Nah, kalian ya tolong di rumah dipelajari lagi ya, dicoba lagi materi yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Karena dengan kalian mengulang lagi berarti kalian sifat disiplin kalian diterapkan di situ ya. Dengan kalian disiplin berarti mungkin memotivasi kalian untuk belajar lebih giat lagi, memotivasi kalian untuk mencapai cita-cita yang kalian kehendaki ya. Silakan kalian pelajari tentang peluang teoretik dan peluang empirik. Tolong buka bukunya di rumah lagi ya, dipelajari lagi. Maka itu pembelajaran hari ini silakan ditutup dengan doa. Ya,